Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita yang berikut ini. Karena pelajaran kita yang lalu kita telah mempelajari bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Sekarang pertemuan kita berikut adalah aku memiliki kemampuan. Manusia adalah cipta Allah yang telah diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kemampuan. Oleh karena itu, maka sebagai manusia dipanggil oleh Allah untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya, disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, Allah pun membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, bila sering diperbaiki. Demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang itu hanya akan dapat berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Oleh karena itu, kemampuan yang kumiliki, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah setiap manusia dianugerahi kemampuan. Ada yang banyak kemampuannya, ada yang besar, dan juga ada yang kecil. Oleh karena itu, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu harus kita syukuri juga. Karena kemampuan yang dimiliki setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, perlu kita perhatikan bahwa kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang berakal dan berbudi ini perlu kita memeriksa diri kita. Periksalah dirimu. Apakah engkau mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tertentu? Kita misalkan bidang akademis, bidang organisatoris, bidang artistik, bidang olahraga, ataupun bidang pergaulan. Kita lihat satu persatu. Jika kita telah memiliki bidang salah satunya, bidang akademis itu, misalnya suka membaca, pandai, rajin belajar, mampu menangkap isi bacaan atau pelajaran dengan cepat, dengan tepat, dengan rapi, mampu menambah pengetahuan secara teratur dengan membaca surat, buku cerita, mendengar radio ataupun televisi, mengikuti perlombaan-perlombaan mata pelajaran atau olimpiade. Itulah salah satu bidang yang kita miliki, misalnya dalam bidang akademis tersebut. Maka tadi kita harus periksa diri kita masing-masing. Yang kedua, bidang organisasi. Bidang organisasi ini setiap orang juga memiliki perbedaan tadi itu. Kalau kita dalam bidang organisasi, misalnya aktif berorganisasi, artinya aktif dalam suatu kelompok atau kumpulan di gereja misalnya, kumpulan di anak-anak remaja misalnya, ataupun di masyarakat juga, termasuk itu dalam organisasi. Lalu kita harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita emban di dalam kelompok itu, dalam kumpulan itu, dalam organisasi itu, supaya kita nanti kelak menjadi bisa pemimpin dalam kelompok itu. Minimal tidak bisa pemimpin adalah kita masuk di dalam keorganisasian itu, biarpun itu sebagai anggota. Yang berikut, bidang artistik. Misalnya senang menikmati karya seni atau pentas seni, berminat mengikuti kegiatan-kegiatan seni, dapat memainkan salah satu alat-alat musik dengan baik, menulis cerita-cerita pendek, menulis puisi, menari, seni suara, seni lukis, seni dan banyak sekali yang berhubungan dengan seni. Namanya artis. Berarti kita dapat membawakan diri kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh artistik tersebut. Kegiatan-kegiatan yang akan mau kita lakukan dalam salah satu bidang-bidang ini. Tadi saya katakan bahwa kalau kita misalnya bisa bermain alat musik, kita tekunilah ini sebagai alat musik itu. Itulah bidang kita yang bisa kita tekuni. Kira-kira seperti itu maksudnya dalam bidang artistik. Bidang olahraga. Dalam bidang olahraga ini
salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, misalnya gemar mengikuti berita olahraga, mengetahui pertandingan-pertandingan dari beberapa cabang olahraga, mampu memainkan salah satu cabang olahraga, dan lain sebagainya. Bidang inilah yang perlu kita tekuni kelak menjadi masa depan kita. Itulah salah satu contoh. Maka Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam cara. Allah memberikan kepada manusia itu untuk menekuni bidang-bidang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikut, bidang pergaulan. Bidang pergaulan ini juga, misalnya senang bergaul dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain yang baru dikenal, mempunyai banyak sahabat, selalu ramah bila bergaul dengan orang lain, dan lain sebagainya. Namanya bergaul, artinya kita bisa beradaptasi kepada siapapun yang ada kita jumpai, dimanapun kita berada. Maka disebutlah bidang pergaulan. Bidang inilah yang perlu juga kita tekuni. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, setiap manusia itu setelah dianugerahi tadi kemampuan yang inilah yang perlu kita asah, kita asuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka anak sekalian, tugas kita adalah semua yang saya sampaikan ini dan saya tayangkan ini, Ananda tulis di buku tulis masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ya.